Lihat, begini saudara, kita kuat ngaji. Ini kalau mau jujur, kita kuat ngaji nih banyak. Yang pertama adalah kecintaan Allah. Dari Allah cinta itu sama kita, maka Allah kasih hidayah dan taufik sama kita. Dari hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, maka kita diberi kekuatan ngaji. Berangkat kaki kita menuju Masjid Muflihun. Ini kita datang ke Masjid Muflihun ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita luas waktu, tapi karena Allah memberikan pandangannya kepada kita, sehingga pandangan cinta Allah itu kemudian mendorong kita untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyakin di dalam hidup itu supaya masuk kalam Imam Ibnu Athaillah ini, ba'da Isya kita harus baca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Bila kita ba'da Isya membaca ini aurat 21 kali, maka nanti kita bisa mengamalkan apa yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus ini, mengutip hikamnya, ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Cukuplah kita dipandang oleh Allah, cukup Allah pandang kita. Bila ini nih nggak bisa karena belum kelas kita untuk masuk kepada nazarillah, karena liqillati ma'rifatina billah, karena sedikit makrifat kita kepada Allah, belum bisa nih hidup kita dalam pandangan dan pengawasan Allah, belum bisa turun bahwa ada yang mencatat kita, namanya raqib dan atid. Ini nih turun, hilangkan pandangan makhluk dengan catatan raqib atid pada amal-amal kita. Kalau belum bisa kita nadharillah, karena ada kelasnya ini. Kalau belum bisa, kita kudu ghaib nazaral khalqi ilaika binazaril malakaini. Bagaimana raqib mencatat amal kita? Udah cukup tuh untuk menuju kita memiliki muraqabatullah. Disinilah maqam ihsan. Bila itu nggak bisa juga, maka surga dan neraka. Udah itu aja fokusnya. Pujian orang segala macam jangan. Walaupun itu masih makhluk sebetulnya, tapi kita nggak bisa tahapan untuk seperti kalam sufi yang begitu tinggi dari Imam Ibnu Athaillah. Tapi bertahan. Bila itu kita bisa, dari memandang surga, memandang neraka, naikin raqib atid mencatat, baru bakal naik kepada ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Maka yang kita penting adalah Allah aja. Begitulah para sufi itu. Seorang salik di dalam hidupnya kayak baik, itu yang paling penting. Ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Kita orang ini jadikan di hadapan Allah kayak bayi di mata ibunya yang nyusui, kayak bocah bersama ibunya. Bila si ibu itu lari, si bocah nggak diem aja, dikejar, nggak diem aja bocah. Bila si ibunya mikirin yang lain, enggak kemudian ibu cuek sama gua juga cuek, enggak, diparani terus ibunya.
Pokoknya di dalam otak bocah itu selalu di dalam otak bocah itu selalu yang ada ibu. Cinta ibu, matanya memandang ibu, ibunya aja. Ibunya pergi kemana, dia datang kemana. Dan itu hendaknya kita sama Allah. Kita yang ada di otak kita Allah aja, enggak terjebak kepada makhluk, enggak. Pokoknya Allah saja, tidak terjebak sama makhluk. Perhatian Allah saja. Kenapa? Wajib an iqbali. Pokoknya kita kudu lupain bagaimana orang perhatian sama kita, orang membantu sama kita, orang nolongin kita. Kita itu jangan menjadi bahan sandaran kita, tapi yang harus disadar bagaimana perhatian Allah kepada kita sampai orang-orang bantu kita, sehingga kita makin demen lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang lain itu, la tufrihuka ta'ah li'annaha barazat minka fafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Kita jangan bangga dengan orang pada memperhatikan kita, menolong kita, tapi banggalah dengan Allah, begitu luar biasa nolong kita sampai menggerakkan pertolongannya lewat hamba-hambanya kepada kita, sehingga kita makin mahabbatullahnya makin tinggi, sehingga kita makin demen. Ya Rabb, kita sih gak ada apa-apanya, tapi ya Allah kau ini luar biasa. Jadi kita makin demen sama Allah. Tapi kalau kemudian kita memandang makhluk, bakal muncul sombong. Emang gua begini, emang gua begitu, emang gua mah hebat, bakalnya begitu. Maka itu bukan sikap seorang salik yang benar di dalam perjalanan hidupnya, enggak benar. Kemudian mana ini? Apa? Alima annal ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Alima telah mengetahui oleh Allah, annal ibada akan bawa hamba-hamba itu yatasawwafuna, yaitu merindukan oleh hamba-hamba, ila zuhuri sirril inayah, kepada keluarnya rahasia perhatian Allah. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, yahtassu birahmatihi may yasha', menentukan oleh Allah dengan rahmatnya Allah akan siapa yang menghendaki oleh Allah. Terusnya, wallahu dzul fadl azim, enggak ada? Baik. Wa alima, ya. Ada, baik. Ada yang ada dan enggak? Yang putih aja dah. Ada enggak? Enggak ada, baik. Wa alima annahu, ada begitu tulisannya. Wa alima annahu law khallahu dzalika la tarakul amala i'timadan 'alal azal. Wa alima, dan mengetahui oleh Allah, annahu akan bahwasanya Allah, law khallahu, yaitu andai membiarkan oleh Allah akan hamba, dzalika akan yang demikian, tasyawuf ila zuhuri sirril inayah, la tarakul amala, niscaya meninggalkan oleh hamba akan amal.
i'timadan 'alal azal, karena berpatokan atas takdir azali. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmatnya Allah itu amat sangat dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang berbuat baik. Apa artinya, saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi melalui lidah para rasul-rasulnya bahwa segala apa yang ada di jagat raya ini patokannya adalah takdir Allah, patokannya adalah qada dan qadarnya Allah. Semuanya ada begitu, semuanya. Dari mulai hadis yang Nabi sampaikan, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan summa yakunu mislu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bihil malak wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat bi rizqihi bi ajalihi bi umrihi bi amalihi wa saqiyun aw sa'idun, dan seterusnya. Bahwa segalanya ini tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma begini kata Imam Ibn alima anna al-ibada yatashawwafuna ila duhuri sirril inayah. Allah tahu bahwa yang namanya hamba-hambanya ini sangat-sangat rindu, pengen mengetahui rahasia-rahasia takdir Allah. Semuanya pengen. Apa sih yang namanya sir tuh? Sir tuh sesuatu yang tertutup, yang samar, biar terbuka. Itu orang itu pengen terbuka. Yang tirai-tirai hijab itu. Apa sih inayah itu, saudara? Inayah itu adalah kontaknya iradat Allah dengan terwujudnya sirrul inayah di masa mendatang. Itu namanya inayah. Jadi orang itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, selalu merindukan, kepengen nampak sirrul inayah. Orang itu nganggap dirinya itu sebagai ahli surga dengan ibadahnya. Udah cakep banyak, rindu, baru zikir, baca sholawat baru 2 hari, ini manjur banget ya. Itu emang rindu begitu dia orang. Pengennya ya tasyawwafuna zuhur sirril inayah. Orang begitu, kata Imam Ibn Athaillah. Padahal kalau dia paham, enggak semua orang bisa memahami hikmah ilahiyah dari apa yang terjadi. Enggak semua orang diberikan pemahaman, diberikan kasyaf oleh Allah apa yang akan terjadi. Sebab Allah bantah dalam Al-Quran, yakhtassu birahmatihi mayasya. Sirrul inayah itu enggak semua orang bisa dapat. Allah tentukan birahmatihi dengan sirrul inayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Belum tentu kita dengan ibadah ngaji ini kita termasuk ahli surga. Jangan kita
pastikan kita udah pasti aja dengan ngaji bahwa kita di surga. Padahal Allah tentukan surga kepada siapa yang Allah kehendaki. Udah surga aja, pengen ngintip lauhul mahfuz aja bahwa kita di surga, udah kita udah hadir maulid dia udah surga. Itu orang selalu begitu, berharapnya itu yang muncul. Padahal yahtassu bi rahmatihi mayyasha, surga itu Allah tentukan siapa yang dikehendaki. Apa kita termasuk orang dikehendaki? Apa muka kita kagak tahu? Kagak tahu. Karena itu rahasia takdir itu kagak bisa dibuka oleh Allah kepada kita. Enggak semua orang bakal membaca. Kalau rahasia takdir itu dibuka, kita nggak kuat. Bukan kelas kita. Wa alima annahu law khallahum dzalik la tarakul amal i'timadan 'ala al-'azab. Allah tahu kalau kita dibiarkan mengetahui sirrul inayah, pasti kita kagak ibadah. Karena nyadar sama takdir. Nih saya bongkar begini. Nabi dalam satu kesempatan menyebut 10 orang ahli surga. Nabi 10 orang. Kita sebut yang 4 dulu dah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Kata Nabi, Abu Bakar masuk surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga. Tuh, zuhur sirrul inayah dibuka oleh Allah kepada Nabi bahwa ini Abu Bakar surga, Umar surga. Itu dibongkar oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak kepada kita. Kalau kita nih dibongkar, diunjukin kita ahli surga, kira-kira mau ngaji mau kagak? Mau ngaji mau kagak? Hah? Kenapa enggak? Lah udah surga, maka kita mau kagak ada dibongkar kayak begitu. Kalau dibongkar kita bakal ngandel. Banyak muslim gara-gara sebutan kullu ummati yadkhulunal jannah, ini aja nih salah memahami. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku masuk surga. Nabi kata kita, gua surga, umatnya Nabi. Ini karena gak paham. Kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita? Itu dulu tuh paham. Kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? Kata kita. Berarti ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku itu sama dengan diakui nggak? Belum tentu. Belum tentu kita. Maka betapa banyak aulia Allah doa, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Muhammad. Tuhan jadikan kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu padahal yang doa begitu kiai. Kita yang kiai bukan kagak pernah doa begitu. Emang gue mau Nabi begitu? Bener kagak? Wa min khiyari ummati Muhammad, dan termasuk umat Nabi pilihan. Itu mereka doain. Kita orang kenapa? Kalau bahasa kita orang ini bersyukur nggak jadi sahabat Nabi. Bersyukur, beneran nikmat besar. Kita orang bukan ada pada zaman Rasulullah, beneran. Kalaulah kita ada pada zaman Rasulullah, udah hancur dah. Jangan-jangan kita ada di kelompoknya Abu Jahal nih, kagak percaya mana lagi. Lah Rabbana,
disuruh hijrah. Coba kita ukur dah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar kala itu malam Jumat tanggal 28 bulan Safar tahun 12 daripada kerasulan, umur Nabi 52 tahun. Malam itu didatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib suruh tidur di kasur Nabi. Malam Jumat tidur Ali, siap. Maka Ali tidur di kasurnya Rasulullah. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, karena Abu Bakar dari dulu udah rindu pengen hijrah ke Madinah, tapi tak dikasih sama Nabi. Entar dulu Abu Bakar, nunggu isyarat. Maka Abu Bakar belakang dan berharap disuruh belakangan, pengen banget hijrahnya menemani Rasulullah biar nggak jauh dari Rasulullah. Abu Bakar. Maka saudara, singkatnya adalah, saya nggak mau ceritakan kisah panjang. Abu Bakar hijrah bersama Nabi, pertama pergi ke Gua Sur 3 hari, 28, 29, 30 Safar.